tulis, itu virtual. Itu citra, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kebenaran tadi jadi pindah ya, dari kebenaran empiris ke virtual semu. Jadi citra, jadi yang kita konsumsi, yang kita lihat, dan kita ikuti, itu yang penting ya. Kita imitasi, itu bukan kebenarannya, tapi citranya. Seolah-olah benar gitu ya. Yang kedua pada kecepatan. Agama cepat sekali. Tayang media lewat ya. Kita menangkap bayangannya saja. Tulisan belum selesai kita baca udah ganti lagi. Speed. Karena speed itu ada harga kan di media. Dia cepat ya, berganti terus. Nah, karena agama itu dijiwai oleh speed, di mediatisasi oleh speed itu, jadi agama nggak sempat dipikirkan gitu. Agama cuma dilakukan, dipraktekkan, diikuti, tapi tidak sempat dipikirkan. Jadi nggak ada perenungan. Jadi kalau dibilang bahwa agama itu akal, ya. Jadi nggak ada agama tanpa berpikir. Itu sekarang di era post-truth ini nggak penting lagi. Karena cepat sekali. Sehingga kebenaran itu ada pada kecepatan. Jadi ketinggalan. Kalau nggak ngikutin, ketinggalan. Tapi yang kita ikutin itu tidak sempat kita pikirkan benar tidaknya. Tidak sempat kita camkan, kita renungkan. Ya, dulu dibilang kontemplasi ya. Nggak ada. Nggak ada durasi waktunya untuk kontemplasi. Nah yang ketiga apa? Repetisi. Jadi dia diulang-ulang. Jadi apa yang benar? Yang benar itu ya yang diomong-omongkan terus. Jadi bukan substansinya, ya, bukan substansinya. Yang diulang-ulang terus. Ya. Terus diulang, yang tadi salah jadi benar. Semua orang taunya yang dia dengar di media, yang dia dengar terus melalui ceramah-ceramah yang diulang-ulang, itulah kebenaran. Karena fondasi berpikirnya nggak ada tadi ya. Filosofi tidak diajarkan lagi. Terlalu lama ngajarin filosofi, nggak menarik. Anak-anak tidur, dongengan dari orang tua atau simbahnya udah bikin dia ngantuk. Yang cepat di media itu yang ditangkap. Nah, jadi kalau begitu kita lihat apa poin pentingnya di sini. Poin pentingnya untuk post-truth ini itu adalah pendangkalan. Bahwa dia membutuhkan umat, ya, umat yang tidak pandai. Jadi sebenarnya ada pembodohan yang luar biasa menurut saya yang dilakukan, yang menyebabkan ya, umat itu tidak tertarik kepada filsafat, tidak tertarik pada sejarah. Umat Islam itu ya, tidak tertarik pada ilmu pengetahuannya, tidak tertarik lagi belajar pada kurasihab gitu kan, karena terlalu substansial, mikir gitu kan, harus lihat usul fikihnya seperti apa dan sebagainya. Tapi tertarik pada yang dangkal ini, ya dangkal ini terjadi dalam dunia budaya seperti musik gitu. Musik yang serius nggak laku. Jadi kalau Bapak Ibu ya, hadirin rekan-rekan semua lihat, sekarang ini musik yang menghantui Indonesia itu kan ya peninggalannya almarhum Didi Kempot ya. Jadi kita sangat berduka ya, beliau yang punya kekuatan massa yang luar biasa sebenarnya bisa membantu kita memecahkan Covid ini udah pergi duluan gitu ya. Nah kita lihat ini refleksi saja, kenapa tiba-tiba sekarang ini musik Didi Kempot itu padahal perjuangannya udah 80-an Didi Kempot itu. Tapi sekarang ini itu menjadi jiwa. Kita lihat ya, indikatornya kalau Didi Kempot manggung, berapa juta orang yang nonton. Kalau dia buka dompet untuk sumbangan, ya, itu lebih dari 5 miliar terkumpul. Ya. Rhoma Irama nggak bisa lagi. Ya. Ustadz dulu nggak bisa lagi. Tapi ini contoh musik. Yang laku bukan musik yang serius, yang substansial,
tapi yang ringan, yang kata-katanya, liriknya itu nggak usah dipikirkan, ya, ambiar. Ya. Jadi ini konsep konsep nggak pulang-pulang, jadi konsep-konsep yang sederhana. Jadi sebenarnya edukasi publik yang sedang terjadi sekarang dalam bidang budaya dan agama itu mendowngrade gitu ya. Jadi kualitas umat itu diturunkan. Untuk apa diturunkan? Diturunkan supaya tidak kritis, supaya bisa dengan mudah ya memahami apa yang dikomunikasikan oleh media, supaya bisa dengan mudah ya dipengaruhi oleh konsep-konsep yang tadi ya oleh Mas Hadi di depan udah disebutkan ya, berbasis pada emosi, bukan pada fakta objektif ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, sedikit lagi supaya nanti bisa dibahas ya bersama-sama. Nah, jadi kalau kita lihat pada hari ini, maka kita melihat ada satu religiusitas baru ya. Religiusitas baru itu di mana agama itu bukan lagi menjadi subject matter. Jadi bukan sebuah subject matter yang dikaji, kita mengkaji agama secara dalam untuk mendapatkan tadi ya, fondasi-fondasi historis, legitimasi. Kita membutuhkan legitimasi historisnya. Kita membutuhkan legitimasi filosofis ya, untuk agama. Tapi itu tidak. Jadi tidak bersifat subject matter. Yang terjadi sekarang itu object matter. Agama itu sebagai object matter. Jadi proses mediatisasi yang berkembang sekarang di era post-truth ini itu adalah proses objektifikasi agama. Agama itu diobjekkan. Makanya hari ini kalau kita lihat khutbah pengajian itu kita bertanya, ini yang sedang dikomunikasikan itu apakah keteladanan Nabi atau hikmah madu asifa. Ya. Jadi yang dibawa ke dalam ceramah itu madu asifa, ya, berbagai produk-produk. Ya. Jadi ini sebenarnya apa ini yang sedang terjadi gitu ya? Nah, jadi kita lihat di dalam proses objektifikasi itu. Ya, maka agama itu bergeser, dan agama diterima. Kita lahir, saya nggak pernah tanya pada ayah saya di Aceh dulu, ya. Ya, tapi ayah saya langsung kasih saya Muslim kan, kalau dapat KTP langsung Muslim, nggak ada yang tanya kan, nggak ada yang tanya. Nah pada era modern agama nggak diterima, tapi dicari. Mulai ada pencarian lebih rasional kan, jadi rasionalitas muncul. Itu manusia mencari apa? Mencari kebenaran. Jadi mencari kebenaran. Kebenaran kitab, kebenaran Al-Quran dipelajari ya secara substansial. Nah di era pasca kebenaran sekarang, kebenaran itu dipertanyakan. Apa betul perlu azan itu besar-besar? Pertanyakan. Apa Al-Quran itu memang sakral? Kan cuman buku yang dicetak, bisa dicetak di percetakan di pinggir jalan. Itu kan cuman buku. Nah, kita lihat kebenaran kita, kebenaran agama, praktek agama itu dipertanyakan. Itulah yang dimaksud dengan objektifikasi agama. Nah inilah yang sedang kita hadapi. Ya. Nah, yang terakhir saya kira, ya, apa yang penting sekali dari persoalan relativisme kebenaran-kebenaran ini, ya, kita lihat ada bahaya besar di mana institusi-institusi agama dia bisa menjadi pusat-pusat propaganda, ya,
Jadi bukan lagi sebuah institusi yang secara substansial melihat akar-akar sejarah filosofis tadi, tetapi dia bisa menjadi alat propaganda politik, alat propaganda kepentingan kepentingan komersial. Jadi umat akhirnya menjadi, kita bisa lihat, umat akhirnya menjadi bukan lagi ummah, bukan lagi pemeluk agama, tapi followers, ya. Itu menjadikan umat sebagai followers. Followers yang ada ratingnya, yang ada harganya. Nah, jadi dengan demikian apa? Agama itu bisa berubah dalam 24 jam. Kenapa? Agama bersifat kontemporer. Agama bisa digunakan untuk melegitimasi sesuatu yang secara cepat, ya. Jadi post-truth yang disebut Colbert ini tahun 2016 gitu ya. Sekarang ini sudah bisa dipakai, jadi bisa muncul pemahaman-pemahaman beragam, karena tadi kembali ke poin saya di awal, karena otoritas tidak ada. Siapapun punya otoritas untuk mendefinisikan agama dan mendefinisikan kebenaran. Ya. Jadi saya jadi ingat catatan Orwell. Jadi kalau kita lihat catatan ini ya, George Orwell yang tulisannya 1984 ya. Tapi ada sebuah kalimat di buku itu yang yang kita bisa perlu, dia bilang ini, kita membayangkan bahwa sejarah itu bisa diubah setiap malam ya, untuk kepentingan propaganda gitu ya, untuk kepentingan yang tidak bersifat agama itu sendiri, tetapi untuk kepentingan beyond religion. Saya kira di situ untuk memberikan ruang kepada kita untuk diskusi secara lebih ini, dan juga supaya nanti Fazri bisa merespon poin-poin yang saya kira perlu pendalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sangat menarik. Jadi pengikisan nilai-nilai kebenaran